Kisah tiga pemuda di dalam gua, present by Arsendare. Cekidot. Pada suatu malam, ada beberapa pemuda yang tidur di masjid. Di antaranya ada Arif, Alvin, dan Komsal. Waktu telah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Tiba-tiba mak jegagi terdengar suara alarm berbunyi dari salah satu handphone remaja tersebut, yaitu Arif. Bangun karena alarm merupakan hal yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, sembari mengumpulkan nyawa, pemuda bernama Arif tadi melakukan peregangan. Tidak lupa berdoa setelah bangun tidur. Setelah benar-benar terbangun, Arif bersiap untuk mengambil air wudhu. Bentar guys, mengecek kegantengan dulu. Di saat yang bersamaan, para pemuda masih tertidur dengan lelap. Tapi kok ada yang aneh? Loh. Karena sering menonton TikTok, Alvin dengan alarm suara TikTok, dia mengigau untuk joget-joget TikTok. Dia terkena sindrom TikTok. Kemudian dengan diabaikannya Alvin, Arif mulai berjalan menuju tempat wudhu untuk mengambil air wudhu. Dengan diawali dengan doa, lalu melaksanakan wudhu, dan kemudian diakhiri dengan doa. Setelah selesai berwudhu, Arif bersiap untuk berganti pakaian. Kenapa Arif berganti pakaian? Nah, karena di sini ia akan bertemu dengan Allah, yaitu sholat tahajud di sepertiga malam. Ia mulai masuk ke dalam masjid. Kemudian satu persatu lampu dihidupkan. Ceklek, 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 ceklek. Setelah semua lampu dihidupkan, langkah demi langkah ia mulai menuju ke arah kiblat dan bersiap diri untuk melaksanakan sholat tahajud. Dengan dibekali niat karena Allah, dia memulai sholat, dan pada akhirnya selesai dan salam. Kemudian ia lanjut untuk berdoa, karena pada dasarnya manusia itu banyak kekurangan, banyak dosa, dan doa pun selesai. Kemudian Arif beranjak dari tempat duduk dan mulai berjalan menuju ke arah tempat tidur teman lainnya. Selesainya Arif melaksanakan sholat tahajud, ia mencoba membangunkan rekan-rekan yang lain. Seperti biasanya, reaksi rekannya ada yang bangun untuk mengecek HP, ada yang bangun untuk tidur lagi. Setelah Arif membangunkan teman-temannya yang tidak bangun, ia melanjutkan kegiatannya untuk membaca Al-Quran. Dia mulai menuju ke tempat diletakkannya Al-Quran, kemudian memilih salah satu Al-Quran untuk ia baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca Al-Quran, dia berdoa. Samar-samar ia mendengar suara azan dari masjid lain. Lalu, ia gagi-gagi untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan subuh, Arif membangunkan teman-temannya yang lagi-lagi tertidur lagi.
Mau kemana ini guys? Oh iya, setelah sholat subuh tadi mereka bertiga ada janji, Arif dan teman-temannya. Kira-kira mau kemana ya? Alvin mulai keluar dari rumahnya, kemudian ia bergegas untuk bertemu dengan teman-temannya. Begitu juga dengan Komsa. Mereka bertiga sudah berjanji akan ketemuan, kemudian akan melaksanakan hiking. Dengan rasa gembira dan senang, mereka bertemu dengan mengucapkan salam, bersenyum, dan sapa. Begitu juga dengan Komsa. Langkah pun tidak terhenti, mereka langsung menuju ke tempat di mana mereka akan tuju. Tek, 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 suara langkah berbunyi. Mereka mulai memasuki pintu hutan, kemudian berjalan dengan segala rintangan halangan mereka lalui. Jadi guys, sebenarnya mereka di sini akan melakukan hiking. Yeay. Mereka terus melanjutkan perjalanannya. Mendaki gunung, lewati lembah. Mendaki gunung, lewati lembah, dengan mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang, bagaimana Terus berjalan. Mereka terus berjalan melanjutkan perjalanannya. Mereka memasuki hutan-hutan belantara, terus menerobos, dan akhirnya di tengah perjalanan hujan mengguyur mereka bertiga. Kemudian berlari sangat kencang mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya mereka bertiga menemukan sebuah gua. Satu persatu pun mereka mulai masuk ke dalam gua. Dan pada akhirnya ketika dia sedang berbincang, guanya tertutup dengan sendirinya. Kemudian mereka saling berbincang-bincang bagaimana cara keluar dari gua tersebut. Aku tahu belum cerita toh. Nah, gua ada masalah ya pada yang jero gua ini terperangkap. Lah bariku toh, apa? Pokoknya bocah apa dalam itu loh, yang biasanya dilakoni nang omah lho. Bariku kok guane kok kebuka sithik. Penuh bawa ini. Ya. Sama saya, Pak, alasan ya. Pak, bae opo ya? Ya kambreng. Aku yang duwe pengalaman andalan. Sik. Dan ternyata amalan andalannya adalah TikTok. Setiap hari Iya, kau mana aku yang duwe? Untuk Komsa, amalan andalannya adalah ngegame. Tiap-tiap hari dia ngegame sampai akhirnya istirahat untuk tidur. Arif pun juga mempunyai amalan andalan. Pada suatu hari, Ibu Arif sedang menyapu di halaman rumah. Kemudian ia melihat banyak buah-buah mangga di pepohonan. Ia ingin memetiknya. Kemudian Arif bertanya kepada ibu, "Ada apa, Ibu? Apakah engkau menginginkan buah mangga itu?" Tanpa Ibu Arif sadari, Arif pun mulai memanjat pohon mangga. Dengan rasa takut akan ketinggian, ia terus melanjutkan memanjat pohon itu untuk memetik buah. Dengan niat ia ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka dari itu, dengan niat dia, pintu gua pun terbuka. Pintu gua terbuka, hujan reda, dan satu persatu mereka pun keluar. Tak ada satupun berita kematian yang tak mengingatkan. Semua yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan ajalnya. Maka, selagi masih diberi hidup, persiapkan semua dengan sebaik-baiknya. Selain ibadah utama, amalan andalan juga dianjurkan untuk bekal kita
agar memberatkan timbangan amal baik kita di akhirat nantinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Terima kasih.